Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama khusus bagi memuji, menyembah, bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh itu jemaat yang kekasih, mari kita sama-sama mempersiapkan hati pribadi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, yang kami sembah, kami kenali dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan ucapan syukur kami untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menikmati kehidupan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan khusus pada pagi hari ini kami dapat datang bersama-sama memuji, menyembah, bahkan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami sadar dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, ada saja perkara yang telah kami lakukan, perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yaitu dosa-dosa, pelanggaran. Seringkali menuruti keinginan kami sendiri, dan seringkali kami gagal mentaati suara Tuhan di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, Engkau adalah Allah yang baik. Dan itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini. Kiranya ibadah kami ini sungguh-sungguh ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terimalah puji-pujian kami, terimalah hormat kami, terimalah puji dan sembah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami seluruhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih, mari kita sama-sama fokuskan hati, pikiran kita. Kita mau memuji, menyembah, bahkan mempermuliakan nama Tuhan kita. Sesuai dengan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita sama-sama menaikkan lagu penyembahan ini sebagai dedikasi doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita puji menyembah Dia dengan segenap hati dan pribadi kita. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masuk dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari bersama sekali lagi kita menaikkan lagu penyembahan ini di hadapan Tuhan dengan penuh penyerahan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah
Kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saat dan ruangan ini adalah ruangan bagi pembacaan firman. Oleh itu jemaat yang dikasihi, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang ada di dalam paparan bersama-sama, yaitu di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Mari jemaat kita bersama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Saat dan ruangan ini tibalah masanya untuk kita sama-sama mengakui iman kita. Oleh itu jemaat yang dikasihi, saya jemput dan kita semua sama-sama bangkit berdiri bersama. Mari kita bersama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang telah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita terus memuji menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kita diberikan kesempatan bersama sekali lagi walau hanya melalui maya. Jemaat Tuhan, marilah kita lambai-lambaikan tangan. Sekali lagi, jemaah, mari kita melambai-lambaikan tangan. Kita berada di dalam norma baharu. Bersalaman tidak lagi kelihatan, yang ada hanya kita meletakkan tangan di dada seperti ini dan kita tunduk seperti ini, tandanya kita menghormati, tandanya kita menyambut salam, atau tandanya kita mau bersalaman dengan orang-orang tertentu yang kita jumpa. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengar suatu khutbah yang bertemakan akibat dosa pertama. Gembala bacakan teks yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-8 sehingga ayat yang ke-14. Begini bunyi firman. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Jemaah yang dikasihi Tuhan, tema ini menjadi perhatian ataupun kalau dosa pertama itu ada banyak para ahli teolog, ada beberapa ahli teolog atau bapak-bapak gereja yang dulu mengatakan bahwa dosa pertama ini adalah dosa warisan.
Selepas beberapa tahun, salah satunya Agustinus dalam bukunya yang bertajuk Concerning the Deserved Punishment of Sins and Their Forgiveness, bila diterjemahkan mengenai hukuman yang sewajarnya dan pengampunan mereka. Nah, buku ini ditulis untuk membahas satu buku yang ditulis oleh Pelagius, salah seorang tokoh gereja lagi, yang menyatakan dalam bukunya, Pelagius dalam bukunya menyatakan, anak itu lahir suci dan tidak mewarisi dosa ayahnya, dan hanya meniru dosa ayahnya. Ada juga perdebatan yang dibahas soal manusia semuanya berdosa bersama dengan Adam. Nah, ada yang membahas perkara ini bahwa bukan berdosa bersama Adam karena tidak lahir atau tidak ada pada waktu Adam berdosa. Cuma kecenderungan manusia berbuat dosa karena semua orang tidak lahir pada masa Adam. Yang terjadi cuma kecenderungan, sekali lagi gembala katakan, kecenderungan berdosa akibat daripada dosa pertama yang telah dilakukan Adam. Nah, Paulus menyatakan dia mau lakukan yang baik, tapi yang jahat juga diperbuat. Roma 7 ayat 15. Karena bukan apa yang ku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dengan mengambil kira percakapan Paulus ini, dia sedang mengatakan atau menyatakan bahwa manusia ini memang ada kehendak untuk berbuat dosa. Dan Paulus menyatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Apabila kita menjadi percaya kepada Kristus, jemaah sekalian, sifat dosa itu tidak lari dari daging manusia sebenarnya. Kita tidak terus menjadi suci sesuci-sucinya. Seperti ada sebuah lagu mengatakan suci dalam debu. Karena daging ini atau manusia ini sudah dicemari oleh dosa pertama, yaitu kita cenderung melakukan dosa. Cuma sahaja dalam Kristus dosa tidak lagi menguasai kita. Gembala memberikan satu penjelasan di sini yang singkat apa yang dimaksudkan. Walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, tapi kita tetap ada kecenderungan untuk atau kita tetap diperhadapkan dengan dosa atau mau lakukan dosa atau tidak. Banyak orang Kristen menjadi stres atau banyak orang Kristen ingin mencapai tahap kerohanian yang paling suci, yaitu menahan keinginan daging ataupun tidak mau berpikir yang jahat-jahat. Dahulu gembala pernah ada satu pengalaman sewaktu belum mengerti sepenuhnya dan masih menjadi Kristen yang begitu muda di dalam kerohanian. Gembala berpikir bahwa kalau gembala sudah melakukan kesalahan, maka gembala tidak selamat lagi. Itu pertama. Yang kedua, apabila gembala melakukan dosa, gembala sangat sedih. Karena sebagai orang yang percaya tetap melakukan dosa dan akhirnya ada satu tekanan di dalam kerohanian bahwa bermain pikiran dalam gembala pada waktu itu walaupun sudah percaya kepada Yesus tetap melakukan dosa. Cemas sekalian, bukan melakukan dosa, tetap diperhadapkan sebuah pilihan mau buat dosa atau tidak mau buat dosa. Ya. Nah, kenapa hal itu terjadi seperti itu? Itu karena apabila kita menjadi percaya kepada Kristus, sifat ataupun warna dosa yang ada di dalam daging manusia itu tidak lari. Cuma kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Apa yang gembala maksudkan tidak dikuasai oleh dosa lagi? Kalau dahulu, apabila sebelum kita mengenal Kristus, kita mau melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, kita tidak merasa bersalah. Tapi jika sekarang dalam Kristus kita mau melakukan sebuah pelanggaran, kita akan berpikir dahulu. Kita akan mulai berpikir di dalam Tuhan, adakah ini kehendak Tuhan, adakah ini Tuhan mau saya lakukan atau tidak.
adakah ini dosa atau tidak. Itu yang dimaksudkan apabila kita sudah menjadi Kristus, kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Nah, kita teruskan. Karena itu, Gembala mengambil pendekatan untuk tema kita pada hari ini, akibat daripada dosa. Itulah tema kita pada hari ini, akibat dosa pertama. Nah, akibat daripada dosa pertama, tema kita jemaah sekalian dalam 2 bulan ke depan ini memacu kepada maksud atau erti kelahiran Kristus di dunia ini. Karena pada bulan 12 atau bulan Desember nanti kita akan menyambut kelahiran seorang bayi yang membawa sukacita atau kabar besar bagi dunia, harapan besar bagi dunia untuk kebebasan manusia daripada hukum maut. Karena itu tema kita dua bulan ke depan ini atau bulan 10 dan 11 ini akan memicu atau memacu kita kepada erti dan maksud sebenar kelahiran seorang bayi itu yang kita rayakan, atau Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tahun. Nah, apabila kita kembali kepada teks kita pada hari ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari akibat daripada dosa pertama atau dosa asal ini. Apabila kita perhatikan dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-7 sebelum perikop ini, ayat 8 sehingga 14 ini, yaitu ayat 1 sehingga ayat yang ke-7, yang menonjol cerita atau tokoh yang menonjol di dalam bab adalah ayat sebelumnya itu adalah ular dan wanita dalam teks ini. Dalam ayat 8 dan seterusnya, maksud Gembala ayat 14, watak yang menonjol adalah antara wanita dan Tuhan Allah. Berubah dari wanita ular, sekarang wanita Tuhan Allah. Ini memberikan kita pengertian, wanita ini telah digoda untuk melanggar perintah Tuhan. Ular di sini dikatakan sinonim ataupun dikaitkan dengan iblis. Namun, apa yang terjadi di sini? Kita melihat, walau Tuhan Allah telah mengatakan apabila mereka makan buah pengetahuan itu, pastilah mereka akan mati. Buah pengetahuan itu, kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Pasti mereka mati apabila mereka memakan buah itu. Namun dalam cerita ini, dalam perikop kita ini, tidaklah demikian. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah di sini, Allah mencari dan memanggil mereka. Dan mereka bersembunyi karena mereka takut. Perhatikan implikasi pertama akibat dosa yang mereka lakukan di sini, yaitu takut. Mari kita berpikir sejenak. Adakah Tuhan Allah yang Maha Tahu ini tidak mengetahui keberadaan mereka ataupun di mana mereka bersembunyi sebenarnya? Atau adakah Tuhan Allah tidak mengetahui waktu mereka dicobai itu, Allah tidak mengetahui? Gembala yakin bahwa Tuhan Allah mengetahui perkara itu. Namun pilihan ada di tangan manusia, sama ada mahu berdosa atau melanggar perintah Tuhan Allah, ataupun memilih untuk taat. Karena perintah sudah diberitakan, perintah sudah dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Adam. Oleh karena itu, sekarang waktunya, waktu mereka diperhadapkan dengan pilihan, adakah mereka mau melanggar perintah Allah, melanggar perintah yang sudah diberikan oleh Allah itu, ataupun mereka mau taat kepada Allah. Pertanyaan yang kita lihat, di manakah engkau, yang dinyatakan Tuhan kepada manusia itu tidak mengurangi kemahatauan Allah tentang manusia yang bersembunyi. Bila Allah berkata seperti itu, tidak bermaksud Allah tidak tahu. Bahkan pertanyaan ini adalah kata yang sama digunakan oleh Tuhan Allah semasa dia bertanya kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Seperti yang boleh kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 9. Pertanyaan ini menunjuk Tuhan Allah mendekati manusia dan tidak mau menjauhi manusia. Dan Tuhan Allah mahu manusia itu keluar dari tempat persembunyian mereka dan tampil berani bertanggung jawab
atas perbuatan mereka. Namun manusia itu melakukan sebaliknya dan bersembunyi daripada Allah. Perhatikan, mereka ditanya oleh Allah dan mereka katakan, kami bersembunyi karena kami telanjang. Jawaban ini sebenarnya tidak menjawab persoalan yang ditanyakan. Bahkan jawaban ini adalah jawaban adalah jawaban daripada sifat takut manusia mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Dalam ayat 10, manusia mengatakan bahwa dia takut. Takut bukan karena perbuatannya, tapi takut karena ia telanjang. Dalam Kejadian 2 ayat yang kelima, mereka juga dikatakan telanjang, tetapi tidak merasa malu pada waktu itu. Dan dalam Kejadian 3 ayat ke-7 dan ayat ke-10, mereka menutupi diri dengan daun pohon ara. Tidak lagi malu, tapi mengambil satu tindakan sendiri, menutupi diri. Apa yang sebenarnya yang mereka malukan lagi? Sebenarnya bila kita berpikir, apa yang mereka malukan lagi? Karena mereka memang sudah suami istri atau pasangan yang diciptakan oleh Allah. Kata telanjang yang dipakai di sini adalah kata erom dalam bahasa Ibrani, yang merujuk pada maksud tanpa pakaian. Kata ini secara harafiah bukan saja membawa maksud tanpa pakaian, tetapi mengabarkan seseorang yang dibawa ke dalam pembuangan dan mengalami penderitaan yang berat. Hal ini kita boleh lihat di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-48 yang berbunyi sedemikian. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Nah, jemaah sekalian, secara metafora pula, maksud telanjang di sini adalah ketidakmampuan, ketidaksiapan menghadapi serangan, kekurangan atau kelemahan. Apabila kita kembali kepada Kejadian 3 ayat yang pertama, kita melihat ada kata cerdik di situ yang digunakan untuk ular. Nah, iblis memakai kecerdikan ular untuk menyerang manusia dalam ketelanjangan manusia, bukan sahaja secara pengertian harafiah, namun juga dalam metafora. Selepas manusia mengerti mereka telanjang, mereka takut di hadapan Tuhan. Disinilah iblis menyerang mereka, menyerang manusia dalam ketidaksiapan dan juga kelemahan manusia. Kelemahan mereka adalah bila mana mereka tahu mereka telanjang, mereka mulai takut di hadapan Tuhan. Apabila kita melihat ayat yang ke-11, Tuhan bertanya lagi kepada manusia itu. Dan dari pertanyaan Tuhan Allah ini, sekali lagi kita mengerti bahwa Tuhan tidak berniat memarahi manusia, bahkan mendekati manusia. Bagaimana kita mengetahui? Melalui pertanyaan dalam ayat ke-11 ini, siapakah yang memberitahukan bahwa engkau telanjang? Tuhan Allah katakan. Dan langsung Tuhan Allah menjawab. Satu pertanyaan dilontarkan oleh Tuhan Allah kepada manusia ini melalui ayat ke-11 ini dan dijawab. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan ini? Bayangkan, Allah memberi satu soalan dan Allah juga yang menjawab soalan itu. Adakah kau makan buah yang kularang kau makan? Sepatutnya kalau intonasi ataupun kalau ada emosi di situ, emosi kemarahan di situ, selalunya kita menuntut atau selalunya kita melihat, kita menanti apabila kita bertanya kepada orang apabila kita melihat ada orang yang marah di luar sana bertanya pada seseorang, dia menuntut jawaban. Tapi Tuhan Allah, dia menjawab soalan itu sendiri. Apakah dia bertanya lagi, apakah kau makan buah yang kularang kau makan itu? Apabila kita membaca dalam ayat yang ke-12 dan ayat ke-13, kita mendapati satu situasi tuduh-menuduh antara Adam dan Hawa seterusnya kepada ular itu.
Manusia sekali lagi memberikan alasan dengan mau lari dari dosa atas ketidaktaatan yang dia lakukan, dengan mengatakan, wanita yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang telah memberi buah dari pohon itu kepadaku. Selepas itu, bukan saja Adam, tapi juga Hawa disusuli oleh wanita itu menuduh pula si ular yang telah menggodanya dan memperdayakannya. Nah, kesinambungan daripada kecerdikan ular yang sebentar tadi gembala sudah katakan dipakai iblis untuk menjatuhkan manusia melalui kelemahan dan ketidaksiapan menghadapi serangan terlihat dalam ayat 13 ini. Karena melalui kelemahan, melalui ketidaksiapan manusia, iblis menyerang daripada hal itu. Maka akibat daripada perbuatan ketidaksetiaan manusia ini, dan juga karena hasutan si iblis melalui ular, maka di sini kita melihat rancangan jahat iblis yang telah menggunakan ular itu sebenarnya telah berhasil merusak hubungan antara Allah dan manusia. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita dapat melihat akibat daripada dosa pertama ini yang telah menyebabkan setiap kita apabila melakukan dosa, kita berusaha bersembunyi daripada Allah. Bukannya datang dekat kepada Allah. Setiap kita, gembala ulang sekali lagi, setiap kita apabila kita mau jujur bertanya kepada diri kita sendiri, apabila kita melakukan sesuatu pelanggaran di hadapan Allah atau dosa di hadapan Allah, selalunya kita akan mulai berdiam. Selalunya kita akan mulai ada perasaan takut di hadapan Allah. Selalunya kita tidak akan berani di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita melihat di dalam bahagian ini, Allah lah yang mendapatkan kita kembali, datang mendekat kepada kita dalam keberdosaan kita atau dalam keberdosaan manusia. Adam dan Hawa pada waktu itu mereka sudah berdosa, namun Tuhan Allah tidak menjauh daripada mereka. Tuhan Allah datang dekat kepada mereka, berjalan dalam taman itu sehingga Adam dan Hawa mendengar ada gerakan Tuhan dalam taman itu dan mereka bersembunyi. Jemaah sekalian, inisiatif untuk mendekati manusia yang sudah berdosa itu adalah inisiatif Allah sendiri. Apabila manusia berdosa di hadapan Allah, sikap takut menguasai manusia. Akibat dosa pertama, hubungan yang dekat sekalipun menjadi rosak, seperti Adam dan Hawa. Mereka suami istri, rosak, saling tuduh menuduh, mencari pembenaran diri dengan menyalahkan orang lain. Apabila kita berpikir, kadang-kadang ada juga yang bertanya, tapi kenapa Adam yang disalahkan? Bukankah Hawa yang makan? Kita juga boleh memikirkan bahwa sebenarnya perintah itu datang kepada Adam, bukan kepada Hawa. Bermaksud, Adam bertanggung jawab memperingati Hawa pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Adam katakan perempuan itu yang dekat, yang Tuhan tempatkan di sisinya, bagi buah itu dan Adam makan. Bermaksud Adam tahu bahwa buah itu daripada buah pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah untuk mereka makan. Namun Adam tetap makan. Sudah perintah diberikan kepada Adam. Karena itu selalunya atau sinonimnya Adam yang dikatakan berdosa. Manusia berdosa yang pertama yaitu Adam. Dan inilah akibat-akibatnya. Saling tuduh menuduh, membenar diri dengan menunjuk silap pada orang lain. Dosa mendatangkan kutukan amarah Tuhan Allah. Ini satu hal yang sangat serius. Jemaat Tuhan, dosa mendatangkan kutukan amarah yang daripada Tuhan. Karena kita melihat selepas teks-teks pembacaan kita,
ayat 15 sehingga ayat yang ke-21. Ayat 14 ini pun ular itu sudah dikutuk. Dan ayat selanjutnya, manusia terpaksa mengeluarkan keringat untuk bekerja. Wanita terpaksa mengalami kesakitan dalam melahirkan. Jemaah sekalian, dosa mendatangkan kutukan amarah Tuhan. Inilah akibat-akibat daripada dosa awal yang dilakukan oleh manusia, yang tidak dapat dibersihkan oleh manusia, yang tidak dapat dihindari oleh manusia, hanya melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Minggu-minggu yang mendatang kita akan mendengar bagaimana pula dalam konteks perjanjian lama dosa dihapuskan. Kesimpulan daripada apa yang kita dengar pada pagi ini, jemaah sekalian, dosa yang dilakukan perlu ada sikap bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan mengakui itu. Karena Tuhan Allah mengerti dan mengetahui semuanya itu. Seperti Adam dan Hawa sebentar tadi. Bukan Allah tidak mengetahui, Allah tahu. Tapi dia mau menuntut respon kebertanggungjawaban Adam dan Hawa. Keluar daripada tempat persembunyian, mengakui, ya Tuhan, kami sudah berbuat dosa. Kami sudah melanggar perintah-Mu. Jemaah sekalian, pada hari ini kita belajar daripada perikop akibat daripada dosa pertama ini. Saya dan jemaah sekalian, ingat baik-baik apabila melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, akuilah dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Bertobatlah di hadapan Tuhan. Karena bukan Allah tidak mengetahui, Allah mengetahui. Dosa yang tidak diakui akan merusak hubungan Allah dengan orang yang percaya. Jemaah sekalian, apabila kita tidak mengakui dosa itu, sadar atau tidak sadar, pasti jemaah sadar karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita disadarkan oleh Roh Kudus. Peranan salah satu Roh Kudus adalah memperingatkan kita akan keberadaan kita di hadapan Allah. Pasti Tuhan Allah akan mengingatkan kita dan sadar, dalam keadaan sadar kita, hubungan kita dengan Allah akan rusak apabila kita tidak diakui dosa itu. Dosa yang tidak diakui akan membuatkan kita cenderung mencari kesalahan orang lain bagi pembenaran diri kita. Seringkali apabila kita diperhadapkan ataupun mungkin kita berjumpa dengan satu situasi di mana ada masalah terjadi, kadang-kadang kita membela diri dengan menyalahkan orang lain. Dosa perlu diakui di hadapan Allah. Dosa yang tidak diakui akan merusak community orang percaya secara diam-diam. Karena orang itu tidak akan tinggal diam. Dia senantiasa akan mencari pembenaran diri. Dan dalam mencari pembenaran diri itu, dia akan merusak community orang-orang percaya di mana dia berada. Dosa membuatkan Anda takut datang di hadapan Tuhan. Jemaah sekalian, dosa sangat-sangat besar implikasinya terhadap kehidupan kerohanian kita, sehingga kan dosa ini membuatkan kita takut datang di hadapan Tuhan. Dosa hanya akan membuatkan Anda semakin tidak mencintai Tuhan. Jemaah sekalian, dosa semakin membuat kita tidak mencintai Tuhan, karena tidak mungkin terang dan gelap itu boleh bersatu. Jemaah sekalian, kita belajar daripada akibat dosa pertama ini yang dilakukan Adam dan Hawa, bahwa apabila dosa ini tidak diakui, hal-hal yang sudah dikatakan sebentar tadi itu akan terjadi. Ingatlah baik-baik, message ini bukan bermaksud Tuhan Allah murka, terus murka. Tuhan Allah mendatangi manusia. Tuhan Allah mau manusia mengakui keberdosaannya, kelemahannya di hadapan Tuhan. Karena itu jemaah sekalian, sekali lagi gembala katakan, dosa hanya akan membuatkan Anda semakin tidak mencintai Tuhan.
Marilah kita berdoa pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami datang padamu pada hari ini. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Keinginan kami yang selalu berlawanan dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Pimpinlah kami ke jalan abadi Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu tadi, kebenaran-Mu sudah berbicara kepada kami. Bahwa dosa ada implikasi yang besar, ada akibat yang besar dalam kerohanian kami. Tuhan, kami mohon, suci kuduskanlah kami Bapa di sorga, melalui darah anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami sudah melakukan dosa yang kami sadar atau kami tidak sadar, ampunilah kami Bapa di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kami mohon Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu sudah berbicara kepada setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Agar kami boleh diperdamaikan kembali melalui darah Kristus. Kami boleh diperdamaikan kembali melalui pengorbanan Kristus. Kami boleh diperdamaikan kembali dengan sadar diri bahwa kami berdosa dan mohon pengampunan daripada Tuhan Allah akan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Supaya kami semua hidup terus menerus mengakui keberadaan kami di hadapan Allah dan mohon penyucian daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati jemaat-Mu melalui firman-Mu sudah Engkau bicarakan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena pendengaran, kesetiaan jemaat sekalian mendengar kebenaran firman Tuhan sebentar tadi. Jemaat Tuhan, pada ketika ini, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, kita bertanya, damai dalam hati kita, berapa yang kita mau berikan kepada Tuhan Allah. Kita jujur di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Allah mengetahui kita. Marilah kita bersikap jujur. Dan dalam sikap jujur itu, marilah kita menutup mata kita. Marilah kita memberi yang terbaik yang Tuhan Allah letakkan dalam hati kita. Yang kita digerakkan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah, bagi pembangunan pekerjaan Tuhan Allah di PCS Pekan Pitas ini. Terima kasih jemaat sekalian, karena kita sudah memberi yang terbaik. Tidak ada yang terbaik yang dapat kita berikan selain daripada kita memuji dan menyembah Allah. Karena itu, ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang kita akan doakan bersama pada pagi hari ini. Kita terus menerus berdoa bagi pembangunan gereja yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Gereja ini dipercayakan Tuhan Allah kepada kita karena Tuhan Allah melihat bahwa kita mampu. Kita ada kemampuan itu bekerja sama dengan Allah. Maka kita mampu menyiapkan pembangunan gereja baru ini. Marilah kita berdoa supaya Tuhan Allah memberikan hikmat kepada para pimpinan gereja kita di pusat. Supaya kita tahu satu hari bulan sudah dibuka. Zon-zon yang sama boleh merentas. Kita berdoa supaya pusat kita diberikan hikmat kebijaksanaan untuk Allah, adakah buka gereja atau tidak secara fisikal. Namun kalau buka, setiap kita yang hadir tetap patuh SOP yang sudah ditetapkan. Seterusnya, kita mau berdoa untuk jemaah seluruhnya di PCS Pekan Pitas ini, supaya kita terus menerus ada dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk 3 perkara ini. Bapa Syurgawi, kami berdoa di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mempercayakan gereja yang baru kepada kami. Karena Tuhan mau bekerja sama dengan kami. Tuhan mau jemaat PCS Pekan melihat mujizat pertolongan atau kerjasama yang daripada Tuhan. Melalui siapnya gedung gereja yang baru ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa.
Engkau sudah memberkati para jemaah-Mu, bukan tidak memberkati, sudah memberkati, bahkan telah memberkati. Berkat-berkat yang Kau sudah berikan itu Bapa, biarlah kami mengelola dengan baik, dan biarlah kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan sebagai jemaah di tempat ini, kami berganding bahu, kami terus menerus menyokong pimpinan gereja ini untuk menyiapkan pembangunan gereja yang baru ini Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jemaah-Mu seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pimpinan pusat, paroki dan sampai jemaah ya Tuhan. Adakah kami mengambil tindakan untuk berjumpa atau mengadakan ibadah di dalam gereja ini secara bersemuka ya Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kekuatan supaya bukan saja kami berhikmat, tapi kami ada kekuatan untuk memikirkan, kami ada keberanian, kami ada iman dalam melangkah. Kalau kami mengadakan pertemuan secara bersemuka, biarlah itu dilandaskan dengan iman keberanian bahwa Tuhan Allah akan memelihara kami. Tidak dikuasai dan ketakutan, tapi kami dikuasai dengan kepekaan, kami dikuasai dengan maklumat-maklumat yang sudah diberikan bagaimana supaya kami boleh mengatasi penularan COVID ini kalaupun gereja dibuka secara bersemuka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perkara ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaah-jemaah-Mu di PCS Pekan Pitas ini Tuhan. Peliharalah mereka, jagalah mereka, pertumbuhan mereka Bapa di sorga terus menerus terpelihara. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaah-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya jika mereka ada pergumulan, Yesuslah yang akan menolong mereka. Apabila mereka mempunyai permasalahan yang berat, Yesuslah jalan keluar bagi masalah mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaah-Mu, Engkau mengurapi jemaah-Mu dimanapun mereka berada. Engkau menyegarkan kerohanian mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum yang terutama. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaah sekalian, marilah kita berdoa seperti doa yang sudah Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah mengasihi engkau, Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan Allah menyertai engkau, Tuhan Allah memberkati engkau melalui Yesus Kristus anaknya. Tuhan Allah bersekutu denganmu melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan Allah akan menyertai jemaah sekalian sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Yang terakhir, amin, amin. 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 Amin.
Amin, amin. Marilah kita bersaat teduh, walau di mana kita berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati jemaat sekalian. Kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Terima kasih buat perhatian dan selamat hari Minggu.